Halo, 大家好，又见到了，我是 Nico. Halo semua, ketemu lagi dengan aku, Nico. Selamat datang dalam rangkaian video Mandarin Otodidak. 欢迎来到这学汉语视频系列. Di pelajaran sebelumnya, kita udah belajar caranya memperkenalkan diri sendiri, mulai dari nama, usia, tempat tinggal, orang mana, dan kita juga udah lihat angka dari 1 sampai 99. Nah, di pelajaran hari ini, kita akan gantian menanyakan orang lain tentang namanya, tempat tinggal, dan umurnya. Jadi kita akan lihat beberapa kata tanya. Nah, sebelumnya, kita juga akan lakukan sedikit tes untuk menguji penguasaan kalian dari pelajaran sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. 我们开始吧. 好的, di sini kita akan mengulang terlebih dahulu materi sebelumnya. Pertama, ketika kita mau bilang teman baik, kita bilangnya adalah hao pengyou. Hao pengyou. Yang kedua, ketika mau bilang kakak laki-laki, gimana? Yes, keke. Keke. Oke, yang ketiga, Jakarta. Ya, Jiata, ya Jiata, ya Jiata. Oke, ya Jiata. Berikutnya, Indonesia. Gimana? Yin, tu, ni, si, ya. Yin, tu, ni, si, ya. Oke, Jakarta, ya Jiata. Indonesia, yin, tu, ni, si, ya. Jadi kalau kita mau bilang orang Jakarta, kita bilangnya ya Jiata ren, ren artinya orang. Atau yin tu ni si ya ren, orang Indonesia. Yin tu ni si ya sering disingkat menjadi yin ni, cuma diambil karakter pertama dan karakter ketiganya. Yin ni. Nah, berikutnya untuk angka 24. Gimana ngomongnya? Oke, 24. 24. Tahun ini gimana? 今年. 今年. Jangan lupa ya, ketika kita menyebutkan cara bacanya, nadanya juga harus diperhatikan. Karena kalau nadanya berbeda, bisa jadi itu kata lain lagi yang artinya berbeda. Dan yang terakhir, 33 tahun untuk ngomongin usia. Gimana kita bilangnya? Oke, 33 岁. 33 岁. 33 tahun. Oke, dari 7 kata-kata ini, berapa yang kalian benar? Semoga benar semua ya. Nah, berikutnya di sini, kita akan lakukan sedikit latihan. Jadi kalian bukan cuma belajar untuk mengucapkan angka, tapi kalian juga belajar untuk mendengarkan angka yang diucapkan lawan bicara kalian. Kalau ada bolpen, kalian bisa ambil bolpen, kalian coba tulis 5 angka yang akan aku sebutkan. Oke, untuk setiap nomornya akan aku sebutkan 2 kali. Kita mulai ya. Yang pertama, Qi. Qi. Yang kedua, 13. 13. Yang ketiga, 40. 40. Yang keempat, 62. 62. Dan yang kelima, 80. 80. Oke, kita coba lihat jawabannya. Dari 5 angka ini, berapa yang kalian benar? Jadi kita perlu belajar, bukan cuma belajar mengucapkan aja, tapi juga penting untuk bisa menangkap apa yang diucapkan orang lain.
termasuk angka ini juga. Jangan sampai orang lain bilang umur dia 40 tahun, kalian dengernya 14 tahun. Kebalik, ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu untuk bertanya. Di sini ada 5 kata tanya, kita lihat dulu masing-masing artinya. Yang pertama, 什么? 什么? Kita baca sama-sama, 什么? Oke, artinya apa? Yang kedua, 谁? Nada 2, 谁? Artinya siapa? Kita lihat yang berikutnya, 哪儿 dan 哪里. 哪儿 dan 哪里. Kita ulang sama-sama, 哪儿 哪里. Oke, 哪儿 dan 哪里ini artinya mana. Jadi digunakan untuk menanyakan kata tempat. Berikut yang terakhir, 几. Nada 3, 几. Oke, 几 artinya berapa. Jadi digunakan untuk menanyakan angka. Nah, ini adalah 5 kata tanya yang akan kita lihat hari ini. Terus kita lihat cara penggunaannya seperti apa. Sebenarnya prinsipnya dalam bahasa Mandarin untuk membuat kalimat pertanyaan cukup simpel, yaitu dengan mengganti informasi yang ingin ditanyakan dengan kata tanyanya. Maksudnya gimana tuh? Nah, kita lihat contohnya. Misalnya ketika kita mau bilang, nama saya Huang Jiaping. Ya, kita bilangnya adalah 我叫黄家平. 我叫黄家平. 叫 artinya dipanggil atau bernama. 我叫黄家平. Nama saya Huang Jiaping. Nah, ketika kita mau nanya, nama kamu siapa? Ini kita cukup mengganti informasi yang mau ditanyakan, Huang Jiaping, dengan kata tanya 什么名字. Lalu, 我 jangan lupa diganti dengan 你. Nama kamu siapa? 你叫什么名字? 你叫什么名字? Kita ulang. 你叫什么名字? Berikutnya, ini adalah papa saya. Gimana kita bilangnya? 这是我的爸爸. 这是我的爸爸. Nah, kalau kita mau bertanya, ini adalah siapa? Ini siapa? Kita cukup mengganti informasinya 我的爸爸 dengan kata tanya 谁. 这是谁? Artinya ini siapa? Kita ulang. 这是谁? Oke, nah kalau 谁 kita ganti dengan 什么. 这是什么? Ini apa? Jadi dipakai untuk menanyakan suatu benda. 这是什么? Sedangkan 这是谁? Ini siapa? Oke, cukup simpel ya. Jadi urutannya sama persis. Kita cukup menggantikan letaknya informasi yang mau ditanyakan dengan kata tanyanya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Kalau kita mau bilang saya tinggal di Jakarta. 我住在雅加达. 我住在雅加达. Ketika kita mau bertanya, kamu tinggal di mana? Sama seperti tadi, kita cukup mengganti 我 dengan 你. Lalu, Yajiata diganti dengan kata tanya tempat 哪儿 atau 哪里. Jadinya, kamu tinggal di mana? 你住在哪儿? Kita ulang sama-sama. 你住在哪儿? Berikutnya, ketika kita mau bilang, saya tahun ini 24 tahun. 我今年
24岁。我今年24岁。Jadi ketika kita mau bertanya, kamu umurnya berapa? Kita cukup mengganti kata angkanya 24 dengan kata tanya ji, artinya berapa tadi ya. Jangan lupa wo diganti dengan ni, jadinya ni jin nian ji sui. Kita ulang sama-sama, kamu tahun ini umurnya berapa? Ni jin nian ji sui. Ni jin nian ji sui. Oke, jadi cukup simpel ya. Cukup menggantikan informasi yang mau ditanyakan dengan kata tanyanya. Kita coba lakukan sedikit latihan. Ketika kita mau bilang, itu siapa? Gimana? Ingat, itu, kata tunjuk itu, na, shi, shei. Na, shi, shei. Kita ulangi. Na, shi, shei. Oke, berikutnya, kamu di mana? Gimana? Ingat kata depan di, ya, ni zai nar atau ni zai nali. Ni zai nar, kita ulang sama-sama. Ni zai nar. Oke, berikutnya kita lihat percakapan singkat. Jadi di sini udah percakapan dua arah, ya, bukan cuma satu arah aja. Kita udah bisa gantian nanyain orang lain. Nah, kita lihat yang pertama, A bilang ni hao. Ni hao artinya halo. Dipakai untuk menyapa orang lain. Lalu A bilang ni kui xing. Ni kui xing. Xing, masih ingat dari pelajaran sebelumnya, artinya marga. Ni kui xing artinya kamu marganya apa? Cara menanyakan marga bukan pakai shenme, tapi ni kui xing. Kemudian B jawab, wo xing Huang. Wo xing Huang. Saya bermarga Huang. Ni ne. Ni ne. Di sini ada kata ne. Ne ini nggak ada artinya, tapi dipakai untuk menanyakan orang lain hal yang sama. Jadi di sini B habis ditanya, margamu apa? Ketika dia bilang ni ne, artinya dia menanyakan ke si A pertanyaan yang sama. Margamu apa? Atau kalau kamu, oke, ni ne. Berikutnya A bilang, wo xing Zhang. Saya bermarga Zhang. Dia tanya lagi, ni jiao shenme mingzi? Ni jiao shenme mingzi? Artinya, namamu apa? B jawab, wo jiao Huang Jiaping. Wo jiao Huang Jiaping. Nama saya Huang Jiaping. Di sini dia tanya lagi, ni ne. Nah, ni ne di sini artinya kalau kamu, alias dia nanyain si A. Kalau kamu namanya siapa? Jadi gantian nanyain orang lain, kita cukup tanya ni ne. Terakhir A bilang, wo jiao Zhang Dongling. Nama saya Zhang Dongling. Oke, kita udah paham percakapan ini. Kita coba untuk bacain percakapannya. Aku akan baca bagian A-nya, dan kamu bacain bagian B-nya. Ya. Kita mulai. Ni hao. Ni gui xing?我姓张，你叫什么名字？
我叫张东林. Berikutnya gantian, kalian baca bagian A-nya dan aku baca bagian B-nya. A. 我姓黄，你呢？我叫黄家平，你呢？Oke, 很好. Berikutnya kita lihat percakapan yang kedua. Kita lihat kalimat pertama, 那是谁? 那是谁? Artinya, itu siapa? Ya, kita baca sama-sama. 那是谁? 那是谁? Itu siapa? Kita lihat kalimat kedua. 那是我的弟弟. 那是我的弟弟. Artinya, itu adalah adik laki-laki saya. 那是我的弟弟. 他叫明勇. 他叫明勇. Artinya, dia bernama Ming Yong. Kita baca sama-sama. 那是我的弟弟. Ta叫明勇. 那是我的弟弟. Ta叫明勇. Kalimat berikutnya. Ta 今年几岁? Ta 今年几岁? Artinya, dia 今年 tahun ini, 几岁 umur berapa? Dia tahun ini umurnya berapa? Kita baca sama-sama. Ta 今年几岁? Terakhir, ta 今年9岁. Dia tahun ini 9 tahun. Kita baca sama-sama. Ta 今年9岁. Oke, kita baca lagi dari atas. Aku akan baca bagian A dan kamu jadi bagian B-nya. Kita mulai. 那是谁? 他今年几岁? Oke, sekarang gantian. Kamu baca bagian A, dan aku akan baca bagian B-nya. Kita mulai. 那是我的弟弟，他叫明勇。他今年9岁. Oke, jadi ketika kita mau bertanya, itu siapa? Cara nanyanya adalah, 那是谁? Kalau kita mau nanya, itu apa? Kita ganti, 那是什么? Pakai kata tanya, 什么? Artinya apa? Lalu ketika kita mau bertanya, dia tahun ini umurnya berapa? Cara nanyanya adalah, 他今年几岁? 他今年几岁? Berikutnya kita lihat contoh percakapan yang ketiga. Yang pertama, 你们住哪儿? Ini masih lanjutan dari yang sebelumnya ya. 你们住哪儿? Artinya, kalian tinggal di mana? 你们 kalian, 住 tinggal, 哪儿 di mana? Kita baca sama-sama. 你们住哪儿? Oke, kalimat kedua. 我们住在 Grogol. 你呢? 我们住在 Grogol. 你呢? 我们 artinya kami. Ya. Kami tinggal di Grogol.
Nine tadi artinya kalau kamu gimana? Jadi bertanya juga, kalau aku tinggal di Grogol, kamu tinggalnya di mana? Kita baca sama-sama. 我们住在 Grogol. 你呢? Kita lihat kalimat yang ketiga. 我住在 Kemanggisan. Saya tinggal di Kemanggisan. Kita baca sama-sama. 我住在 Kemanggisan. Berikutnya, 再见. 再见. 再见artinya sampai jumpa atau sampai ketemu lagi. Kita baca dari awal, aku akan baca bagian A dan kalian baca bagian B-nya. Kita mulai. 你们住哪儿? 我住在 Kemanggisan. 再见. Sekali lagi, kamu baca bagian A-nya dan aku akan baca bagian B-nya. Kita mulai. A. 我们住在 Grogol. 你呢? 再见. Sekali lagi, ketika kita mau bertanya, kalian tinggal di mana? 你们住哪儿? 你们住哪儿? 哪儿 artinya mana. Kata tanya untuk menanyakan tempat. Terus, ketika kita mau menanyakan pertanyaan yang sama ke lawan bicara kita tanpa mengulangi pertanyaannya, kita bisa bilang 你呢? Artinya, kalau kamu. Kalau kita mau bilang, lah kalau dia, 他呢? 他呢? Seperti itu aja. Jadi cukup simpel dalam membuat pertanyaan. Ini adalah list kosakata yang kita temui hari ini. Bisa kalian screenshot atau dipindahkan ke buku catatan kalian. Sekalian kalian latihan nulis supaya makin membekas juga di ingatan. Haute, itu dia materi kita hari ini. Untuk kosakata yang sudah dipelajari, jangan lupa untuk dicatat dan diulang-ulang supaya nggak menguap begitu aja. Termasuk juga kosakata dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Setelah ini aku akan share langkah-langkah menulis Hanzi atau karakter Mandarin, baik yang simplified maupun yang tradisional. Dan di pelajaran berikutnya, kita akan lihat beberapa aktivitas sehari-hari. Untuk kalian yang pertama kali nonton channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe supaya nggak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Dukung terus channel ini dengan di-like dan share ke teman kalian, supaya makin banyak yang tahu tentang channel ini. Untuk pertanyaan dan masukan, silahkan tinggalkan komen di bawah. 谢谢大家，再见。